Ini ilustrasi yang terus muncul di timeline sosial media. Sosok miliarder alias orang super kaya yang belakangan akrab disebut Crazy Rich. Sebentar, sebenarnya dari mana sih istilah Crazy Rich ini muncul? Jadi gini, Crazy Rich awalnya disematkan kepada orang-orang yang punya kekayaan berlimpah. Misalnya, punya banyak bisnis, aset properti yang beragam, dan tentunya mobil-mobil mewah. Kemudian itu semua ditonjolkan lewat gaya hidupnya. Nah, di Indonesia, istilah Crazy Rich pertama kali dikenalkan dalam novel berjudul Crazy Rich karya Kevin Kwan rilis pada tahun 2013 lalu. Makin jadi sorotan publik setelah ceritanya diangkat menjadi film. Namun, istilah ini berubah saat banyak orang kaya mendadak yang pamer harta kekayaannya lewat konten-konten di media sosial. Mengapa berubah? Karena Crazy Rich sesungguhnya justru jarang memamerkan hartanya. Mereka justru memilih tampil biasa-biasa saja. Menariknya, Crazy Rich yang pamer kekayaan di sosmed tanah air kebanyakan adalah anak muda usia 20-30 tahun. Viralnya konten show off kekayaan para Crazy Rich dadakan ini tentu saja membuat banyak orang bertanya, dari mana ya sumber kekayaan mereka? Belakangan, polisi telah mengungkap sumber kekayaan beberapa Crazy Rich muda seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Ternyata faktanya mengejutkan. Kekayaan mereka diduga hasil menipu di aplikasi binary option, yaitu instrumen trading online. Tidak main-main, jumlah uang yang telah dibekukan polisi dan PPATK dari sejumlah rekening mereka mencapai ratusan miliar rupiah. Polisi menduga adanya keterlibatan orang lain yang mencuci uang dengan cara menitipkan ke para Crazy Rich dadakan ini agar terhindar dari proses hukum. Uang itu juga diduga dari hasil kejahatan, seperti korupsi, narkoba, hingga penggelapan pajak. 1,5 M, murah banget. Selain istilah Crazy Rich, istilah flexing juga jadi sorotan publik akhir-akhir ini. Flexing diartikan sebagai perilaku pamer kemewahan di media sosial, seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Tujuan flexing ini dilakukan para Crazy Rich dadakan untuk mengframing masyarakat umum bahwa mereka adalah orang kaya bergelimang harta. Dan sekarang kita akan mereview lagi. Guru besar FEB Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali bilang, banyak orang kaya yang menggunakan cara flexing yang bertujuan untuk cari perhatian atau market signaling. Fenomena flexing ini dimanfaatkan para Crazy Rich di mana terjadinya ketimpangan ekonomi antara mereka dengan sebagian masyarakat Indonesia. Untuk sebagian orang tentu akan merasa iri, seperti ada keinginan untuk memiliki barang-barang yang dipamerkan Crazy Rich palsu tersebut. Bahkan ada yang rela membeli suatu barang dengan cicilan hingga bertahun-tahun padahal penghasilannya mungkin jauh dari minimum. Tetapi apa ya tujuan para Crazy Rich dadakan ini melakukan flexing? Lalu membuat masyarakat merasa rendah diri. Sebagai contoh, sang Crazy Rich dadakan ini memamerkan hartanya secara terus-menerus, hingga masyarakat tenggelam akan sosoknya dan bertanya-tanya, bagaimana cara menjadi kaya seperti mereka? Saat itulah sang Crazy Rich dadakan mulai mengajak masyarakat untuk mengikuti jejaknya, yakni bermain judi dengan embel-embel investasi dalam suatu aplikasi binary option. Hal ini yang menyebabkan belakangan banyak korban penipuan dalam aplikasi trading, seperti Binomo dan Quotex yang dipromosikan oleh mereka. Yang pertama pasti too good to be truth, impossible gitu. Kita dengan cepat aja impossible. Beli beginian begitu cepat, pekerjaannya apa ya? Dia bilangnya trading. Kita berpikir trading kan ekspor impor. Nggak taunya tradingnya adalah ini yang mereka sebut trading. Belakangan setelah kita lihat lagi ini bukan trading, ini judi. Yang kedua mereka terlalu muda untuk bisa mencapai itu. Yang ketiga memang ponzinya segera mencapai final. Ini kan ponzi ini ada ujungnya. Kita menggunakan uangnya orang lain untuk membiayai yang pertama, gitu kan? Sampai satu ketika kemudian mentok. Karena yang di sini mulai menyadari ini ada penipuan di sini. Di sini mentok mulai ada komplain. Nah, komplain itu adalah indikasi bahwa skema itu mulai rontok. Efek dari flexing yang dilakukan para Crazy Rich dadakan ternyata bisa berdampak negatif loh terhadap masyarakat. Ini membuat watak masyarakat itu menjadi impulsif. Jadi ketika ada Crazy Rich ya, yang memamerkan suatu produk, meskipun kemampuan membeli si masyarakat ini rendah, misalnya, dia akan melakukan apapun untuk bisa memiliki hal yang sama. Misalkan pamer tas yang harganya 50 juta di media sosial.
Orang yang biasa-biasa itu akan menjual motornya, ada yang sampai jadi korban pinjol ilegal untuk memiliki barang yang sama. Ada yang pamernya perjalanan ke luar negeri atau pergi ke tempat-tempat yang eksotis. Padahal pendapatannya mepet upah minimum, akhirnya terjebak utang. Nah lo, gimana nih kata anak muda lainnya soal tren pamer para crazy rich palsu ini? Kan kita nonton sesuatu juga harusnya disaring ya. Maksudnya mana nih yang kita bisa ambil positifnya atau kita ambil, oh ini bisa jadi contoh nih buat kita gitu. Tapi konsumtifnya malah yang lebih utama ya. Kita nggak bisa filter siapa konsumennya, siapa yang menikmati konten mereka. Jadinya tuh banyak yang justru mengambil sisi konsumtifnya aja, tapi nggak lihat gimana cara kerja mereka atau gimana apa yang mereka lakukan. Kalau menurut saya sih saya melihat mereka lebih pintar dari masyarakat Indonesia kebanyakan, sehingga ketika platform yang sebelumnya itu sudah nggak ada, dia beralih ke platform yang lain yang dimana sama-sama membodohi masyarakat kita. Apa yang mereka lakukan untuk menghasilkan apa yang mereka punya sekarang itu bukan dari sesuatu yang baik, tapi mereka tetap lakukan. Padahal mereka sadar kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, mereka tetap membranding diri mereka sebagai seorang crazy rich dari sesuatu yang nggak bisa dibenarkan gitu. Jadi dengan mereka memamerkan kekayaan mereka, itu jadi teknik marketing mereka untuk menarik orang-orang yang tertarik untuk invest. Dengan orang-orang yang investasi tersebut berharap mereka akan sekaya para crazy rich tersebut gitu. Kasus crazy rich yang berujung masuk bui mestinya jadi pembelajaran. Publik harus ekstra hati-hati, jangan mudah tergiur postingan media sosial tanpa mengamati. Karena jika tidak teliti ikut investasi, bukan keuntungan yang didapat, namun melarat karena kesalahan.